gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat. Salam, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat beribadah pada hari ini, Minggu, tanggal 29 Agustus 2021. Dan kita memulai ibadah kita. Hari ini kita berhimpun dalam pengucapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan. 28 Agustus 1857, Tamiang Layang menerima kabar keselamatan dengan kedatangan misionaris Klamer, menjadi pertanda benih Injil telah diterima dan mulai tumbuh. Sejak saat itu, gereja menjalankan panggilan sucinya untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah berbagai tantangan, guna menyatakan kasih dan anugerah Allah yang menyelamatkan dunia, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, sambil menantikan penggenapan datangnya kerajaan Allah. Pada saat ini, perayaan hari ulang tahun Jemaat Gereja Kalimantan dan Pangelis Tamiang Layang ke-164 kita rayakan dalam situasi yang berbeda di tengah pandemi COVID-19,
yang melanda seluruh dunia. Sekalipun ada kabar sukacita, karena saat ini telah ditemukan vaksin yang dapat merangsang terbentuknya sistem kekebalan tubuh, tetapi kita tetap berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan dengan penuh kedisiplinan. Dalam keadaan apapun, kita juga tetap dipanggil untuk berdiri teguh, jangan goyah. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Marilah kita berdiri bersama mengumandangkan pujian hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan demi kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan, bersukacita dan bersoraklah. Tuhanlah Allah. Bersyukurlah di hadapan Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Gereja bagai bahtera
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 menjadi nas pembimbing bagi kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang baik yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan, dengan meruniakan berlimpah berkat di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dengan menganugerahkan kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini ya Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami sering lalai untuk menjalankan perintah-Mu, kami sering menyimpang dari kebenaran-Mu dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami lakukan baik melewati pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Kami mohon pengampunan di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau dapat mengampuni kami, kiranya Engkau adalah Allah yang senantiasa mengasihi kami,
apabila kami sungguh-sungguh berserah kepadamu. Dan kami mohon ya Tuhan, agar Engkau senantiasa membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami selalu berada di jalan yang benar, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk berita anugerah Bapak Ibu Jemaat Tuhan dimohon berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah akan hukum Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menara. Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis diambil dari kitab Mazmur pasal 45 ayat 6 hingga 9 dengan perikop nyanyian pada waktu pernikahan raja. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah
Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana. Dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita semua dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menyembuhkan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantara para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita pada hari ini, yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru Injil Markus pasal yang ke-7 ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdoa menyiapkan hati kita sebelum kita mendengar dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau Sang Firman yang hidup, Allah yang senantiasa menopang dan memberkati setiap kami, Allah yang menuntun, menjaga dan memelihara kami sedemikian rupa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Saat ini kami sebentar akan bersama merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membaharui setiap hati kami, Engkau jamah dan urapi kami Bapa, agar setiap kami yang beribadah mendapat kekuatan, iman dan pengharapan daripada Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan yang Engkau kehendaki, dan kami sekalian dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus pemberitaan firman ini kami alaskan. Amin. Bapak Ibu, Markus pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Saya membaca untuk kita dengan perikop perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dalam nas kita ini menggugat Yesus. Kenapa mereka menggugat Yesus? Karena murid-muridnya telah melanggar adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah mereka kala itu. Bagi mereka, bagi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahwa melanggar adat istiadat itu adalah perbuatan yang tidak benar dan menghina Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tetapi Yesus justru menunjukkan kesalahan mereka yang fatal, yaitu melanggar hak, melanggar hukum Allah demi adat istiadat. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menyalahkan murid-murid Yesus karena mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Bagi mereka itu adalah perbuatan yang salah, itu adalah perbuatan yang najis, itu adalah perbuatan yang sangat tidak dibenarkan. Dan mereka bisa dihukum kalau melakukan pelanggaran terhadap adat istiadat seperti tidak membasuh tangan sebelum makan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi Yesus tampaknya mengkritik tajam bahwa tindakan mereka justru lebih memalukan. Biaya masa tua yang diperuntukkan untuk para orang tua itu diambil oleh mereka, oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Mereka berpikir ketika mereka mempersembahkan itu kepada Tuhan yang adalah hak para orang tua, mereka sudah menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ternyata mereka keliru karena mereka justru melanggar hukum Tuhan, yaitu menghormati orang tua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Yesus kemudian lantang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Kata Yesus lagi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu, dengan membela para murid, membela dalam tanda kutip di sini, Yesus memang sesungguhnya mau memberikan sebuah pembelajaran kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Dia mau mengatakan bahwa di satu sisi dia tidak sedang melanggar adat istiadat. Yesus tahu bahwa membasuh tangan sebelum makan itu penting, terutama dari sisi kesehatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi persoalannya ternyata bukan di situ yang menjadi penekanan Yesus. Bukan menghargai adat atau tidak menghargai adat. Tetapi Yesus mau menunjukkan dua hal yang harus disikapi dengan cara yang berbeda. Saudara yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adat itu seharusnya menjadi wadah untuk firman Tuhan itu diperlakukan, dilaksanakan. Tetapi adat itu tidak bisa disederajatkan atau disamakan dengan firman Tuhan. Karena adat pada satu saat bisa saja punah, bisa saja berubah. Tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Yesus mau menekankan itu pada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih. Adat itu memang selalu digunakan oleh masyarakat tertentu. Dalam satu wadah dan tempat tertentu, adat dan budaya masing-masing setiap tempat kita tahu bahwa berbeda. Tapi Bapak Ibu, setiap orang, terlebih orang Kristen, kita harus bersikap positif terhadap adat. Karena adat itu adalah bagian dari tata tertib sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi kita menghormati dan menghargai adat, tapi di sisi lain kita juga harus kritis terhadap adat. Apakah adat itu
sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, itu yang harus kita uji. Kalau sesuai, oke, lakukan. Kalau tidak, ya maaf saja. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak menghargai adat itu sendiri. Toh Yesus, kalau kita belajar dari Yesus dan para murid pada saat itu, mereka juga hidup di zaman mereka. Yesus juga pernah menghadiri pesta kawin di Kana. Itu menunjukkan bahwa Yesus juga menghargai adat istiadat. Tapi sekali lagi, sebatas adat itu sesuai dengan firman Tuhan, oke, lakukan. Kalau tidak, maaf, tinggalkan itu. Kita harus kritis untuk menguji ini. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang mau kita renungkan lewat nas kita ini berkenaan dengan hari ini kita bersama merayakan hari ulang tahun Jemaat GKE Tamiang Layang yang 164. Saya pikir ini bukan usia yang boleh dikatakan muda, ya tidak mungkin kita katakan. Tapi juga tua, sangat tua sekali. Usia yang sangat tua sekali. Saya berpikir kalau tubuh manusia berusia 164 tahun, barangkali sulit zaman sekarang kita menemukan orang sampai berusia setua itu. Tentu sudah sangat rapuh, sangat ringkih, sangat lemah. Tapi itu kalau berbicara tentang tubuh manusia di usia 164 tahun. Tapi berbeda ketika kita berbicara gereja. Karena saya meyakini bahwa gereja di usia 164 tahun itu akan semakin kuat, semakin kokoh, semakin matang diterpa berbagai macam gelombang kehidupan. Ditempa berbagai macam pergantian zaman, masa, dan waktu yang dinahkodai oleh orang juga berganti-ganti. Ada banyak pengalaman di sana, ada banyak suka duka, ada banyak warna. Itu yang membuat gereja semakin kuat, kokoh, dan jaya. Bukan semakin lemah, ringkih, dan rapuh. Tapi semakin kuat, semakin gagah, dan semakin jaya. Selamat ulang tahun Jemaat GKE Tamiang Layang 164. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apa yang mau kita renungkan pula dalam rangka evaluasi berkenaan dengan hari ulang tahun ini. Karena saya selalu berpikir setiap kita berulang tahun pasti ada yang kita evaluasi, kita koreksi dari itu. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Berusaha tentu dengan sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan, memberlakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan. Dan juga mengintrospeksi atau mengoreksi bagian dari tugas tanggung jawab kita juga. Sejauh mana kita berperan, ikut ambil bagian di dalam pertumbuhan gereja. Entah kita BPH Majelis Jemaat, aktivis gereja, para hamba-hamba Tuhan. Inilah saat dan waktu kita untuk mengoreksi sejauh apa yang sudah bisa kita perbuat. Tapi di samping itu juga kita tentu menjadi pribadi yang bersyukur bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang yang ikut ambil bagian dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja atau Jemaat GKE Tamiang Layang sampai usia 164 tahun. Kita sudah menjadi bagian di dalamnya. Yang ikut juga menentukan tumbuh kembang gereja ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui ini pula ajakan bagi kita untuk terus memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, rasa kepedulian di antara kita selaku aktivis-aktivis gereja, bergandengan tangan, terus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan jemaatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pada hari ini patut mengucap syukur kepada Tuhan kita karena begitu besar kasih setia dan perlindungan Tuhan. Walaupun dalam keadaan pandemi yang luar biasa, yang begitu menakutkan, kita masih tetap dalam perlindungan kasih Tuhan. Puji Tuhan kita ungkapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam hari ini kita diberi kesempatan untuk merayakan
hari jadi GKI Tamiang Layang yang ke-164. Karena sebagai ungkapan syukur kita, gereja kita yang begitu kuat dan kokoh hingga mampu bertahan sampai sekarang, karena kita semua saling bersatu padu, saling menggenggam tangan, dan membuat gereja kita bisa ada sampai saat ini, itu karena kebersamaan dan juga karena penyertaan Tuhan. Baik, sebagai ungkapan syukur itu, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Mars GKI, Jemaat kami undang untuk berdiri. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKI menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat sungai lautan memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan iman yang lurus, wujudkan kasih, damai dan sejahtera. Satukan hati, bersatu kuat, dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam dunia. Kibarkanlah panji GKI untuk selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik, sebagai ungkapan syukur kita pada hari ini, pada hari jadi GKI Tamiang Layang ke-164, kita akan bersama-sama melakukan perayaan yang sangat sederhana, yaitu kita akan bersama-sama memotong tumpeng, yang dalam hal ini kami undang dengan hormat PLT Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang, Bapak Panahan Motar, untuk mengambil tempat di depan. Kemudian kepada Pendeta Emeritus kami undang, yaitu Pendeta Anani Esrijin, untuk ke depan. Kemudian kami mengundang untuk pendeta yang aktif melayani, yang semua melayani dengan aktif. Tapi pada dalam hal ini kami minta dengan hormat untuk mewakili, yaitu Pendeta Hatni Amiani. Dan untuk selanjutnya kami minta dengan hormat dari BPH Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang. Dalam hal ini akan diwakili Ketua 1 Bapak Suryanus. Kami silakan untuk mengambil tempat di depan. Terima kasih. Baik, kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu sebagai ungkapan syukur kita, yaitu lagu Selamat Ulang Tahun. Jemaat kami undang untuk berdiri bersama-sama. Mari kita ungkapkan sukacita sambil bertepuk tangan. Lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat
Salam, nasi tumpeng pertama akan kami serahkan yang mewakili pendeta emeritus. Ini dimaknakan untuk mengenang dan kami bersyukur kepada para misioner pada tanggal 28 Agustus tahun 1857. Misioner Klamer sudah datang ke Tamiang Layang untuk memberitakan Injil, dan oleh sebab itu perwakilan dari misioner dan pendeta-pendeta yang sudah berjasa hari ini kami silahkan rasa syukur kami untuk pelayanan yang sudah dilakukan kepada jemaat di Tamiang Layang. Nasi tumpeng yang kedua kami serahkan dan kami bersyukur bahwa misioner dan para pendeta yang sudah melayani dalam masa tugas mereka dilanjutkan oleh Bapak Ibu pendeta yang aktif saat ini, dan kami tetap berharap mereka tetap setia untuk melayani jemaat GKI Tamiang Layang. Nasi tumpeng yang ketiga akan kami serahkan untuk perwakilan Majelis Resort GKI Tamiang Layang. Ini bermakna bahwa kami Majelis Jemaat tetap berharap banyak untuk pelayanan Majelis Resort melayani seluruh Bapak Ibu pendeta di dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada seluruh jemaat, khususnya jemaat GKI Tamiang Layang dan secara umum jemaat GKI Resort Tamiang Layang. Baik, demikian ungkapan syukur kita yang telah kita saksikan bersama, yaitu dengan pemotongan tumpeng. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, dan kami silakan untuk kembali ke tempat. Jemaat, kami silakan untuk duduk kembali. Dengan demikian berakhirlah seluruh acara rangkaian pemotongan tumpeng sebagai tanda hari jadi GKI Tamiang Layang 64. Walaupun sangat sederhana, dalam pemotongan tumpeng ini kita berharap dan berdoa gereja kita tetap mampu, kuat dan kokoh dalam melakukan panggilan gereja. Walaupun dalam keadaan yang sangat luar biasa ini, kita percaya Tuhan akan memberkati pelayanan kita yang sudah diamanatkan kepada kita semua. Terima kasih, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan yang kami hormati dan kasih dalam Tuhan,
marilah kita bersama menaikkan dan merendahkan hati kita dalam doa syafaat yang kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Allah semesta alam yang menjadi tempat kami berlindung turun-temurun, gunung batu dan pengharapan kami, yang menjadi segala pusat dari kehidupan kami sekalian umat-Mu. Yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan yang menghibur membimbing umat percaya di sepanjang segala masa dan tempat di dalam Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini seluruh umat-Mu dengan taat dalam kerendahan hati kami, bersama-sama berdoa, tetap beriman berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Sebab kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, menjaga memelihara kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Bapa di sorga dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan itu tetap dan terus menguatkan iman pengharapan kami, secara khusus di tengah-tengah dunia ini, di mana pada masa-masa ini di seluruh dunia pandemi COVID-19 sedang terjadi di mana-mana. Dan itu membuat berbagai segi kehidupan juga ikut terdampak. Tidak terkecuali umat dan jemaat Tuhan. Karena itu Tuhan, kami hanya memohon pengasihan dan pertolongan Tuhan. Mampukanlah kami sekalian dalam iman dan pengharapan. Tolonglah kami agar kami dapat tetap hidup berhikmat dengan hikmat yang Tuhan beri. Terus dan tetap mempraktekkan protokol kesehatan. Bapa di sorga dalam Tuhan kami Yesus Kristus, secara khusus juga pada saat ini, seluruh umat Tuhan bersyukur bersukacita karena kami boleh merayakan dan memperingati hari jadi Jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Tamiang Layang yang ke-164 tahun. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami menyadari bahwa apabila dianalogikan sebagai manusia, maka jemaat Tuhan, gereja Tuhan di Tamiang Layang ini tentu sudah menjadi manusia yang lanjut usia, yang hanya bisa bertahan oleh karena belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Biarlah kiranya seterusnya juga tetap dipelihara oleh Tuhan. Kami bersyukur bahwa dalam perayaan hari jadi Jemaat GKI Tamiang Layang yang kami rayakan pada hari ini, di mana kami mengingat, mensyukuri dan mengenang kembali pada tanggal 28 Agustus 1857, misionaris Karl Johan Clymer datang untuk mewartakan firman-Mu Tuhan. Kami membayangkan bagaimana beliau datang dengan susah payah dari Jerman untuk memberitakan firman-Mu, agar kami sekalian, orang-orang Maanyan yang pada saat itu dapat melihat terang Kristus itu. Kami sadar begitu banyak tantangan yang ada dan perjuangan yang dilakukan adalah dengan berat, dengan keringat, dengan air mata, bahkan dengan darah yang terus diperjuangkan. Kami juga ingat bahwa pada masa Zending Clymer juga terjadi pemberontakan hidayat, di mana-mana banyak orang-orang Eropa dibunuh karena pemberontakan itu. Tetapi yang begitu mengharukan kami adalah ketika di tanah Maanyan, oleh orang-orang Maanyan sendiri,
Zending Klemer begitu dilindungi, diselamatkan. Kami percaya itu semua adalah karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kiranya seluruh hubungan yang baik itu, sejarah yang sudah terukir dengan manis, dengan penuh perjuangan itu, terus memotivasi kami pada saat ini juga. Kami sadar bahwa meskipun Klemer juga tidak lama dalam melayani di jemaat GKI Tamiang Layang, tetapi kami mengimani dan mengakui bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang menanam, ada yang pergi, namun ada yang juga datang. Ada yang menyiram, tetapi di atas semua itu Allah yang memberi pertumbuhan. Sehingga jemaat Tuhan terus dapat berlangsung sampai saat ini karena penyertaan Tuhan yang memberi kehidupan. Biarlah kiranya hamba-hambamu yang pada saat ini meneruskan perjuangan itu dapat tetap melaksanakan tugas panggilan ini dengan sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh kerendahan hati, dengan motivasi yang sudah diberikan dengan perjuangan oleh para pendahulu kami. Terima kasih pula Tuhan atas seluruh perintis dan pendahulu yang sudah meletakkan dasar untuk mendirikan jemaat GKI Tamiang Layang ini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. Baik majelis pekerja harian jemaat GKI Tamiang Layang, majelis jemaat, penatua diakon yang baru terpilih, maupun juga seluruh pekerja gereja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, bahkan juga para pendeta. Tuhan memberkati kami, sebab kami sungguh-sungguh menyadari di luar Tuhan kami tidak mampu melakukan apa-apa Tuhan. Karena itu kami menyerahkan dan memohon pertolongan Tuhan saja. Sebab kami hamba-hambamu yang rendah, namun kami bersyukur memiliki Allah, Tuhan dan Tuhan yang peduli dan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam seluruh rencana program kerja jemaat GKI Tamiang Layang, mari Tuhan Engkau berkati. Kami boleh merencanakan tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Karena itu kami mohon Tuhan memberkati seluruh rencana yang ada, program yang ada. Sehingga bukan karena kami mampu, tetapi karena pertolongan Tuhan semata-mata. Tidak lupa juga kami berdoa untuk seluruh perjuangan yang terus diupayakan dan diperjuangkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa juga bagi seluruh tenaga kesehatan, relawan, para medis yang juga menjadi bagian dari pekerja gereja, menjadi bagian dari jemaat GKI Tamiang Layang, secara khusus juga Tuhan menolong dan memberkati mereka. Mampukan kami Tuhan sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini, agar kami dapat melaksanakan tugas panggilan gereja, bersaksi, melayani, dan bersekutu, demi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampun dosa dan pelanggaran kami, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami serahkan seluruh kehidupan kami, dan kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan, yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, marilah kita persembahkan persembahan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan diambil dari Mazmur 5 ayat 4 dan Mazmur 96 ayat 8. Tuhan,
pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke dalam pelatarannya. Sebelum persembahan dikumpulkan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dengan memberi berkat-berkat yang berkelimpahan atas kami, Engkau cukupkan segenap kebutuhan kehidupan kami. Dengan pekerjaan kami boleh mencukupi menghidupi keluarga kami. Dan dengan berkat-Mu Tuhan, kami boleh senantiasa hidup di dalam kasih penyertaan. Kami sadar Tuhan begitu banyak pemberian yang baik yang datang daripada-Mu. Hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan kesungguhan hati, kami mempersembahkan persembahan kami kepada-Mu sebagai wujud syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu. Kami serahkan persembahan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tawat hormat kami mahanyu, Allah Ta'ala panangke Tuhan, inun isanaan kami, uras deka hanyu awini, hanyu puang nana, anu lebih hantu, kami semua anak waktu, mati parapan kami, nawak hormat hanyu, awak tarime dalam berkat-Le pamelung kami. Uawe iya matuhe, uras untuk mapihan tenu, jumpun haket panan situa, nyan rengena patatahanu, riwut urat kami, taat parentahnu, hati parapan kami, nawat hormat hanyu, awak tarime dalam berkat-Le pamelung kami. Kita masuk dalam pengutusan dan berkat Tuhan, jemaat diundang untuk berdiri. Allah telah menggenapi janjinya kepada kita dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Masa keselamatan telah tiba bagi kita. Kita diangkat menjadi keluarga kudus dalam Dia. Ia meminta kita untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada saudara yang berada di sekitar kita. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.
Kami Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang bersama dengan BPH Resort GKI Tamiang Layang menyampaikan selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan terkhusus kami juga menyampaikan selamat hari jadi Jemaat GKI Tamiang Layang ke-164 tahun. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.